Sekarang ikut tombol merah. Ya. Ya. Oke, terus Mbak. Terus apaan sih ini kok diet pakai nasi gitu ya? Kan karena kalau orang awam kan nasi itu kan musuh ya. Terus itu videonya aku bolak-balik, aku lihatin sampai 4-5 kali waktu itu. Videonya kan bukan handphonenya. Videonya. Kalau handphone. Terus Mbak Dede lanjut setelah 2 minggu turun 6 kilo. 2 minggu pertama turun 6 kilo. Nah setelah 1 bulan beneran turun 11 kilo, itu gimana ceritanya? Itu amazing Mbak Dede. Kemudian kan aku tuh setiap hari liatin postingannya Kak Tia dan kemudian akhirnya Kak Wita. Aku kemudian follow. Makasih. Padahal gak usah di-follow. Dilihat. Makasih loh Mbak Dede. Aku kasih cipok. Lihat blog. Nah, 2 minggu berikutnya aku kurangi. Juga bisa tuh duduk kayak bunda. Porsi nasinya, porsi lauknya juga aku lihat. Aku lihat punya Nadia pakai ditimbang-timbang tuh. Karena kalau timbang makanan, kalau timbang anak saya. Oh iya benar. Takutnya nanti ketuker. Benar. Kan Mbak Dede. Terus kamu kurangin berapa? Dan aku memperhatikan Kak Tia punya waktu itu kalau nggak salah nasinya 2 sendok atau 3 sendok ya, lauknya 40. Oke, aku hitung aja kemudian aku samain. Oke, kalau misalnya kalau 5 sebandingnya lauknya berapa puluh gitu aku hitung. Aku sempat hitung sih cuma ketemu nggak tahu lagi gimana. Terus aku kurangi, tapi jamnya aku masih sama. Aku setiap, karena waktu itu 4 kali ya, ini aku 4 kali terus kecuali sekarang aku udah 5 kali. Oh nice. Karena makannya semakin sedikit. benar. Kemudian lauknya menunya aku samain terus sekarang selama 2 minggu, tapi masaknya yang berbeda-beda. Setelah ikan tuna kemudian aku masuk ayam dadanya saja. Kemudian Terus jalan pagi. Oh tetap jalan pagi. Sekarang turunnya 1 bulan berarti 11 kilo beneran? Ya 11,2. Wow, keren banget. Itu mah progresnya udah good tuh kalau kayak gitu. Jadi sebenarnya mungkin aku mau sedikit nambahin disclaimer ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Mbak Dede ini sebenarnya dia tuh udah kayak banyak cari tahu dulu nih, cari tahu dulu dan memang tidak didampingi oleh dokter. Tapi karena ternyata dia tuh tidak terbiasa dengan makan nasi, begitu dikasih nasi 6 sendok lebih dari cukup ya Mbak ya? Iya, kekenyangan aku. Nah, jadi apa yang dilakukan Mbak Dede ini memang berdasarkan kebutuhan dia gitu. Jadi memang apa yang paling bagus kalau misalkan menjalankan pola hidup sehat seperti kita ini, defisit kalori itu sebaiknya dalam pantauan dokter gitu. Tapi ngomong-ngomong nih ya, ngobrol-ngobrol. Kenapa sih Mbak Dede tertarik untuk mengikuti diet ala Tia Aristia ini? Bagus sih diet ala Tia Aristia. Inilah ceritanya ya. Sedih nih. Bentar. Kita bikin nyaman dulu duduknya. Ya, aku itu berkenalan dengan dunia perdietan yang walaupun perdietannya nggak karu-karuan itu udah 23 tahun. Oh. Sejak SMP. Dari SMP udah diet? Ya, karena badanku itu cenderung lebih bongsor dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Ya sama. Kita juga. Ya, jadi mungkin sebenarnya mereka nggak bermaksud membuli ya, tapi ya mungkin itu panggilan akrab atau segala macam, tapi kan sebenarnya itu membekas ya. Ada yang panggil gajah, ada yang panggil kingkong, ada yang panggil bulsak. Kakak tahu bulsak? Bulsak itu tentara itu yang buat yang besar, isinya buat
bisa masukin ke barang-barang sebanyak apapun. Kayak carrier gitu kalau orang naik gunung. Kemudian ada yang panggil galon, macam-macam. Gitu. Kemudian aku pikir waktu itu aku nggak mau diajak begitu. Jadi aku coba banyak cara. Ada temanku yang bilang pakai pil ini, zaman dulu kan pilnya ini ya, ada yang ada yang apalagi ya, alak, macam-macam ya. Itu aku udah coba. Yang ada kemudian sakit perut karena sampai perut itu kayak diperus-perus, menyiksa lah ya. Kemudian pernah makan buah dan sayur saja berbulan-bulan, turun banyak banget, tapi kemudian itu kan menyiksa. Dan setelah nggak menjalankan itu lagi, kemudian naiknya lebih banyak. Itu pernah pakai suplemen, pakai susu yang mahal itu, apalagi itu yang ada kantongnya jempol. Kemudian beberapa tahun belakangan sejak kuliah, aku pikir nih olahraga itu yang lebih sehat dibandingkan dengan pakai yang dimasukin ke badan ya, karena kita nggak tahu apa kandungannya gitu. Aku jogging, aku goes pagi sore, aku workout sampai sejam tiap hari, bahkan aku sampai punya wall climbing pribadi, aku yoga pilates, aku aerobik, aku macam-macam. Yang ada tuh timbangannya malah ke kanan ya kan. Kemudian temanku bilang lagi, coba itu yang puasa 18 jam dan segala macam. Aku coba juga, nggak berhasil. Ada temanku yang bilang diet ini aja yang makan daging dan lemak semua. Nah itu aku nggak ikutin memang. Karena aku bilang aku aja makan sayur, aku punya masalah BKB, apalagi aku cuma makan daging doang. Tapi macan kurus loh makan daging doang. Oh, macan doang. Iya. Sepanjang perjalanan juga aku pernah beratnya sampai 100 kilo Kak Wita. Wow, tapi tetap jagoan aku. 150, bangga. Sekarang bangga gue. Ada baju yang bisa dipakai, kemana-mana pakai daster, dikasih belt sama kardigan, pakai legging ya kan. Bayangkan daster. Kayak baju Tiaristia deh. Gue. Jadi kalau kerja itu ketemu pejabat kemudian aja pakai daster. Oh. Karena dipakai kardigan jadi nggak pakai daster. Itu karena sudah sampai 100 kilo. Dadanya udah udah sampai sesak ya. Sedikit-sedikit tuh kayak dicubit gitu. Karena udah terlalu. Pakai sepatu susah. Udah Nggak nyampe. Kalau enggak Ngap. sepatu. Iya, Ya kan? keganjel perut. Gendut gitu. Jangan dong. harus ngangkang dulu gitu baru sepatunya bisa dimasukin. Kalau udah nih yang udah 45 menit deh kayaknya. Kalau udah gendut. Dia masukin begitu. Iya dong. Terus tiap bangun pagi itu Kak menginjak lantai itu kakinya sakit. Sama kayak gue. Sakit banget kayak ditusuk sama duri. Kayaknya sih asam urat kali ya. Mungkin. Karena dulu pernah cek kita memang kadar asam uratnya kayaknya udah lebih 1 atau 2 poin gitu. Yang paling memotivasi sih sebenarnya adalah karena pakaian itu kemudian banyak yang nggak muat. Banget ya. Lihat teman-teman bajunya lucu-lucu, ya ampun, ini size-nya kok size nggak ramah dengan orang berkebutuhan khusus ya gitu kan. Nah kemudian kan aku dulu pernah ada di posisi timbangan 50 kilo. Oh pernah kamu? 10 tahun yang lalu 2010 aku 50 kilo, tapi kemudian di 2013 aku jadi 100 kilo. Gitu. Dan Apa yang dimasukkan ke dalam mulut Mbak Dede? Apa jangan-jangan buzzer itu yang masuk ke dalam mulut Mbak Dede? Makanya jadi 100 kilo dalam waktu 5 tahun. Iya benar, itu benar. Nah jadi baju-baju itu masih banyak sekarang kan. Nah itu aku pengen pakai. Sebelum nyoba diet ala Kak Tia itu aku selalu coba-coba baju, udah di laundry aku coba, nggak muat aku gantung. Begitu terus sampai gantungan penuh. Sekarang itu gantungan udah kosong. Dipilok bajunya. Dipakai. Iya mah, nggak boleh mah. Bagus. Nggak boleh. Lo harus bisa marah-marahin Wita. Jadi intinya dari awalnya bulian, tapi tidak menyulutkan semangatnya Mbak Dede. Semua segala macam diet dicoba. At the end cocok-cocokan dan ternyata cocok dengan pola diet yang seperti kita lakukan. Iya, betul. Gitu. Yang orang-orang bilang
diet ala Tia Ariestia. Yang sebenarnya diet Witama begitu juga. Sama. Diet aku juga begitu juga. Benar. Diet Nadia begitu juga. Betul. Diet Mbak Dede juga sebenarnya begitu juga. Betul. Gitu. Jangan lupa kalau misalkan kalian ingin memulai pola hidup sehat dan mengatur pola makan, yang terbaik adalah pergi ke dokter yang bisa mengatur nutrisi kalian. Betul. Tapi kalau memang belum mampu, kalian bisa atur sendiri sesuai dengan kebutuhan kalian. Jangan sama-samakan kebutuhan makan, penurunan badan kalian dengan orang lain. Iya, jadi gitu. jangan berkecil hati kalau misalnya turunnya cuma 2 kilo, Nggak cuma masalah. turun 0, berapa gram gitu, nggak masalah. Itu Setengah kan kilo, sama 2 dengan minggu nggak apa-apa. progres kan, Iya, jadi nggak betul, apa-apa. betul. Yang Nggak ada penting masalah. konsistensi. Betul. Niat, disiplin, konsisten. Mbak Gokil. Dede, thank you. Kamu ada pesan-pesan nggak yang terakhir nih untuk teman-teman di luar sana yang memang ingin memulai pola hidup sehat? Benar. Kamu juga ternyata sekarang kamu jadi reseller buku ya di Jogja ya? Iya kak, udah order untuk yang kedua kali. Ini Dia udah repeat order gitu. Alhamdulillah jadi rezeki tambahan juga buat Mbak Dede dan semoga bermanfaat buat yang lain ya Mbak Dede. Aku juga jadi pengen jadi reseller Tapi deh. tahu nggak kenapa saya jadi reseller? Kenapa tuh? Sebenarnya bukan karena mau jualan buku. Karena Tapi Karena aku mau baca bukunya. Oh, jadi belinya banyak-banyak. Dibaca cuma satu. Karena nggak bisa beli langsung. iya. Aku pengen baca bukunya. Walaupun aku sudah turun berat badan banyak, tapi aku pengen tahu sebenarnya apa dan bagaimana. Aku kok pengen punya bukunya, aku kok pengen baca, tapi karena nggak bisa beli langsung di pusat, harus lewat reseller. Akhirnya aku jadi reseller. Oh, pinter. Mau dapat bukunya. Iya, dia udah jual berarti dua kali Udah repeat order. Udah 100 100 buku. 100 buku ya, 100 buku yang kamu. Hari ini stoknya tinggal 40 buku. Wow. Tapi memang ya maksudnya gini, alhamdulillah ternyata buku The Journey of Tia Ariestia itu adalah perjalanan aku menuju berat badan yang ideal. Itu turun 22 kilo di situ. Itu tuh cukup bermanfaat untuk orang-orang. Maksudnya orang-orang tuh komennya tuh positif. Aku seneng banget. Padahal di sini intinya aku bukan mau menggurui, aku bukan mau mengajari, aku hanya ingin cerita. Kalau aku bisa, kenapa kalian nggak bisa gitu? Jadi nggak ada alasan karena aku artis, aku punya uang banyak. Orang yang dimakan nasi, beras-beras juga mau beras 5.000, 10.000 sama aja. Nggak ada. Beras 13.000 bu. Ih, gue kan di diskon kalau gue belinya. Nggak ada 5.000 sekarang. Nggak ada. Ya nggak tau kamu beras 5.000. Ketahuan kagak pernah beli beras ya. Belum lagi ayam. Ayam juga kan murah, paling sekali makan berapa sih total makanan kita? Sekali makan paling banter berapa? 8.000? 8.000 ya. Ya nggak? Aku. 8.000 kali 3 dalam sehari, yang makan besarnya paling cuma berapa? Bener. Total paling banyak makan sehari 20.000 lah. Cukup lah ya Gitu. dibandingin kita makan sembarangan sehari sekali makan 1,5 juta. Ih gila, gue sih enggak, gue mah enggak segitu, sorry. Gue mah enggak sampai, enggak boros, sorry. Mbak Dede, terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa yang kamu lakukan bisa bermanfaat untuk kamu, terus bisa bermanfaat juga buat teman-teman di luar sana, karena niat kamu itu yang utama adalah ingin menyebarkan kebaikan lewat cerita kamu dan buku-bukunya juga, buku-buku di Journey of Tia Ariestia. Thank you Mbak Dede. Foto ya. Foto. Yang pertama, teman-teman yang beli buku ke aku 60 orang itu kirim salam buat Kak Tia. Waalaikumsalam. Tadi pada WhatsApp, karena aku posting di WhatsApp grup, aku akan video call dengan kakak. Kemudian mereka kirim salam, mereka sampaikan salam Kak dari kami orang-orang Jogja. Kemudian yang kedua, terima kasih. Ini kakak mau berbagi metode diet bagi perempuan-perempuan pejuang yang pola diet yang murah, mudah, nyaman, menyenangkan, apalagi ya pokoknya nggak bikin kantong jebol karena ternyata sangat hemat sekali. Kemudian pesan saya yang terakhir, kalau saya punya prinsip, kalau Kak Tia bisa, saya juga bisa. Betul. Kalau saya bisa, orang lain juga pasti bisa. Betul. Itu Kak dari saya. Terima kasih. Thank you Mbak Dede. Kita foto dulu ya, foto ya. Tolong di capturein dong Mami. Bentar. Satu. Nah dulu ini gemeteran. 1, Pami nih. 2, 3. Thank you Mbak Dede atas waktunya.
Maaf tadi nunggunya agak lama. Salam juga buat 60 teman-teman yang sudah ikut PO reseller resmi di Jogja ya. Sampaikan salam aku, mudah-mudahan sebagian dari kalian dapat tanda tangan aku juga yang hanya begitu aja. Tapi mudah-mudahan cintanya juga sampai ke sana. Dah Mbak Dede. Thank you, Mbak Dede. Amin. Sehat juga. Bye. Oke, jadi itu dia tadi cerita Mbak Dede yang panjang tapi seru. Tapi seru. Ya pastilah semua orang yang punya berat badan di atas rata-rata gitu ya, yang nggak ideal pasti bulian mah. Kita pernah nggak merasakan itu? Saya dibully. Terberat gitu, terberat. Lihat videonya gitu. Iya pernah. Kalau mau nonton Tadi lengkap ngomongin gorila, apa tadi dulu? aku gajah bengkak. Gajah bengkak udah gajah bengkak lagi kan. Kalau makan daun doang. Iya makanya, gua kan waktu itu pengerebusan salah. Makanya tuh selama itu ternyata metode-metode yang kita kira benar tuh nggak benar gitu, Iya. kurang tepat, bukan nggak benar. Betul, jadi sebenarnya metode yang kita lakukan ini memang udah ada dari zaman kapan tahu. Benar, cuman Jadi- mungkin sekarang aja kita baru ketemu dan baru cocok Ya, ya. jadi makin viral. Ya aku alhamdulillah juga punya kesempatan untuk sharing ke kalian. Tapi bukan bermaksud untuk kayak ngajar-ngajarin atau gimana, benar-benar purely sharing aja gitu. Kalau disuruh aturin menu orang juga kita juga nggak bisa Nggak ya. bisa, gila Nggak ngatur-ngatur. bisa. Atur ini plus sendiri. Kok marah-marah? Ini kan lagi baik-baik. Jadi yang terbaik itu adalah kalian bisa pergi ke dokter yang bisa mengatur nutrisi kalian. Atau kalau memang kira-kira uangnya belum cukup, mungkin bisa mengatur sendiri. Tapi disesuaikan dengan kebutuhan. Jangan sampai dietnya menyiksa. Betul. Jangan sampai dietnya buat bikin sakit. Betul. Buat apa sakit? Buat apa kurus kalau buntut-buntutnya sakit? Betul. Ya kan? Sama ini nih Bun yang pengen aku sampaikan. Apa? Serius? Oh, belum, Ntar dulu, belum. serius dong, Serius, ini serius. Yang ini serius. Buat teman-teman dimanapun yang badannya besar, bohong kalau kalian bilang kalian nggak peduli sama kesehatan kalian. Aku yang dulu 150 kilo, aku bilang aku nggak peduli sama kesehatan aku bilang aku cantik, tapi itu bohong. Coba mulai dari sekarang, cuma ada 2 jawabannya. Kalau kamu nggak mau dibully, kamu rubah hidup kamu. Kalau kamu nggak mau rubah hidup kamu, ya kamu harus terima kalau kamu dibully. Terima kasih. Gila. Jadi kita saling menghargai. Yang badannya udah ideal juga bukan berarti bisa ngata-ngatain yang berat badannya nggak normal. Maksudnya ya gendut atau segala macam. Tapi yang berat badannya juga berlebih, yuk sama-sama kita hidup lebih sehat lagi. Benar, Gitu. karena kan nggak ada yang nggak mungkin Tiaris. Dia seorang artis, Mbak Dede tadi seorang pekerja di daerah sana di Jogja gitu, bahkan bukan di Wita kota gitu Sylvia. kan. Aku yang karyawan bisa, kalau kita bisa kamu pun pasti bisa. Semangat, pokoknya tularkan segala macam positive vibes terus. Benar. Dadah, kita pamit. Makasih ya udah nonton YouTube channel aku. Jangan lupa aku masih punya banyak video-video yang lainnya. Jadi subscribe dong. Kalau kamu subscribe berarti kamu mendukung aku untuk terus berkarya. Aku hitung ya. 1, di situ, iya betul. 2, 3. Pencet tombol merahnya. Terima kasih.